Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai materi pengolahan data. Nah, tentunya di pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar mengenai bagaimana cara mengurutkan data dan juga bagaimana cara menghitung sebuah rata-rata atau mean. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan lebih mengulas mengenai bagaimana cara mengolah data dalam mencari sebuah modus atau median. Yang pertama yaitu modus. Modus merupakan data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Nah, modus ini dapat ditentukan dari data yang disajikan dalam bentuk daftar, tabel, maupun diagram. Baik, selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk mengerjakan contoh-contoh dari menentukan modus dari berbagai data seperti daftar, tabel, gambar, maupun diagram batang. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk menentukan modus dari sebuah daftar. Nah, di sini ada contoh soal yaitu menentukan modus dari setiap kumpulan data A dan juga data B. Nah, yang pertama kita menentukan modus dari data A terlebih dahulu. Nah, untuk data A kita kelompokkan datanya terlebih dahulu seperti berikut ini. Nah, setelah kita mengelompokkan data, bisa kita lihat di setiap data memiliki frekuensi yang sama yaitu 2, di mana pisang frekuensinya 2, jambu 2, melon 2, dan apel juga 2. Maka dari data tersebut tidak memiliki modus. Lalu yang kedua yaitu data B. Sebelumnya kita urutkan datanya terlebih dahulu. Nah, setelah kita mengurutkan datanya, bisa kita lihat atau kita hitung terlebih dahulu tiap frekuensinya, di mana 30 jumlah frekuensinya yaitu ada 3. Untuk 31 jumlah frekuensinya ada 2. 32 jumlah frekuensinya yaitu 1. 33 jumlah frekuensinya 3. Dan 34 jumlah frekuensinya 2. Nah, dari data tersebut ada 2 data yang muncul paling banyak, yaitu 30 dan 33. Jadi modus dari data tersebut adalah 30 dan juga 33. Nah, selanjutnya yaitu menentukan modus dari tabel. Bisa kita lihat di sini ada tabel mengenai data pembelian bahan pokok dalam sebulan, di mana ada 5 jenis barang dengan banyak pembelian atau frekuensi masing-masing yaitu beras 8, minyak goreng 9, gula 10, tepung terigu 3, dan telur 5. Nah, dari sini bisa kita lihat, langsung kita lihat atau tentukan modusnya. Yaitu diketahui bahwa bahan pokok yang paling sering dibeli adalah gula, yaitu sebanyak 10 kali. Jadi modus data tersebut adalah gula. Selanjutnya yaitu menentukan modus dari diagram batang. Bisa kita lihat di sini ada diagram batang mengenai profesi orang tua siswa, di mana dari diagram tersebut diperoleh bahwa data profesi orang tua PNS ada 8 orang, TNI ada 5 orang, petani 12 orang, guru 3 orang, dan wira swasta yaitu 2 orang. Nah, maka dari profesi orang tua tersebut yang paling banyak adalah, coba kita lihat bersama-sama, yang paling banyak adalah petani yaitu 12 orang. Jadi modus data tersebut adalah petani. Nah, selanjutnya yaitu menentukan modus dari diagram garis. Bisa kita lihat di sini ada diagram garis mengenai data pengunjung pantai Tampora. Nah, dari data pengunjung tersebut bisa kita lihat diperoleh data bahwa jumlah pengunjung paling banyak adalah hari Minggu sebanyak 35 orang. Jadi modus data tersebut adalah 35.
Terus selanjutnya yaitu kita menentukan modus dari diagram gambar. Nah, bisa kita lihat di sini ada diagram gambar mengenai hasil panen apel dari tiap daerahnya. Itu ada dari daerah A, B, C, sampai D. Nah, di sini keterangannya untuk satu gambar utuh apel sama dengan 100 kg. Sedangkan untuk gambar setengah apel yaitu sama dengan 50 kg. Nah, di sini kita berarti hitung terlebih dahulu untuk hasil panen dari tiap daerahnya. Di sini untuk daerah A ada, kita hitung sama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 setengah apel. Nah, jadi kita hitung terlebih dahulu. Berarti daerah A mendapatkan 8 setengah apel. Nah, 8 dikali 100 yaitu 800. Lalu 1 atau setengah apel ini dikalikan 50. Jadi jumlahnya yaitu 850. Nah, untuk daerah B ini ada jumlah apelnya yaitu 5. Berarti 5 apel dikali 100. Jumlahnya yaitu 500. Nah, untuk daerah C ada 7 apel, berarti 7 dikali 100 yaitu 700. Untuk daerah D mendapatkan hasil panen apelnya yaitu 5 setengah apel. Berarti 5 dikali 100 ditambah 1 dikali 50 hasilnya yaitu 550. Nah, dari data tersebut bisa kita lihat hasil panen apel yang paling banyak yaitu ada di daerah A. Jadi modus data tersebut adalah daerah A. Nah, selanjutnya yaitu pengolahan data median. Median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang terurut. Nah, maksud terurut di sini yaitu kita mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Nah, untuk mencari median ini kita bisa menggunakan dua rumus yaitu data ganjil dan data genap. Nah, untuk data ganjil, mediannya adalah data yang terletak di tengah. Nah, rumus untuk mencari data ganjil yaitu N ditambah 1 dibagi 2 dengan keterangan N di sini yaitu banyaknya data. Nah, sedangkan untuk data genap, mediannya adalah dua nilai yang terletak di tengah lalu dijumlahkan dan dibagi 2. Nah, rumusnya yaitu sebagai berikut. N dibagi 2 ditambah N dibagi 2 plus 1 dibagi 2. Nah, N di sini yaitu memiliki keterangan banyak data. Di sini kita juga akan mencoba untuk mengerjakan soal dalam menentukan median dari sebuah data berupa daftar, tabel, dan diagram. Nah, di sini kita menentukan median dari daftar terlebih dahulu. Nah, contoh soalnya yaitu yang pertama, tentukan median dari data nilai ulangan matematika Rizky berikut. Bisa kita lihat di sini ada data bernilai ulangan matematika Rizky, di mana datanya itu 8, 6, 9, 7, 7, 6, 6, 8, 9, 8, dan 7. Nah, sebelumnya kita urutkan terlebih dahulu data tersebut dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, setelah kita mengurutkannya, bisa kita lihat, kita hitung terlebih dahulu data tersebut termasuk ke dalam jenis data ganjil atau data genap. Kita hitung terlebih dahulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, artinya data tersebut termasuk ke dalam data ganjil. Nah, untuk mencari data ganjil, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita bisa mencarinya melalui data yang berada di tengah. Berarti data yang berada di tengah itu adalah 7. Berarti mediannya adalah 7. Nah, soal yang kedua yaitu tentukan median dari data nilai ulangan bahasa Indonesia Rizky berikut. Nah, sebelumnya kita urutkan terlebih dahulu data nilai ulangan bahasa Indonesia Rizky. Setelah kita mengurutkannya, lalu kita hitung data tersebut termasuk ke dalam data ganjil atau data genap. Nah, kita hitung bersama-sama, itu ada 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya, data tersebut termasuk ke dalam data genap. Nah, untuk mencari median dari data genap, yaitu nilai tengah dari data tersebut dijumlahkan lalu dibagi 2. Nah, nilai tengah dari data tersebut yaitu ada 7 dan juga 8. Berarti 7 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 7,5. Artinya, median dari data nilai ulangan bahasa Indonesia Rizky adalah 7,5. Nah, selanjutnya yaitu pengolahan data berupa nilai rata-rata atau MEAN. MEAN atau rata-rata adalah hasil bagi antara jumlah data dengan banyaknya data, atau bisa dirumuskan sebagai berikut: jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal dalam mencari nilai rata-rata. Nah, di sini ada sebuah data mengenai nilai matematika yang didapatkan siswa kelas 5 dari SDN Mekarjaya. Nah, bisa kita lihat ada nilai dari 6 sampai dengan 10 dengan jumlah siswa yang mendapatkan nilai 6 yaitu 2 hingga yang mendapatkan nilai 10 yaitu 3. Nah, untuk mencari MEAN seperti yang kita ketahui sebelumnya, rumusnya yaitu jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, sebelumnya kan di sini untuk jumlah datanya yaitu bisa kita cari dengan nilai dikali dengan jumlah siswa. Nah, maka totalnya akan mendapatkan hasil 322. Maka MEAN-nya yaitu jumlah data 322 dibagi dengan jumlah siswa atau banyaknya data 40. Maka nilai rata-rata dari nilai matematika siswa kelas 5 SDN Mekarjaya yaitu 8,05. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.